スネ夫だったりして、うわっやるFilm dimulai pada tahun 1969 bulan November. Di sebuah gedung terdapat seorang komikus yang tengah bingung terkait komik yang hendak ia buat bernama Fujiko F. Fujio. Saat di perjalanan pulang, ia berpikir untuk membuat karakter kartun yang bisa keluar dari meja belajar. Saat sampai di rumah, ia menengok istri dan kedua anaknya yang tengah tertidur. Setelah itu, Fujiko kembali berpikir terkait kartun yang hendak ia buat. Ia menghayal, jika ia memiliki mesin waktu dan dapat melihat karakter yang telah ia buat di masa depan. Saat itu diperlihatkan di tahun 2112, di mana tahun itu merupakan tahun kelahiran Doraemon. Di tahun tersebut terlihat, jika teknologi pada saat itu sangat canggih dan juga modern. Namun tiba-tiba terdapat dua penjahat yang sedang dikejar oleh polisi waktu. Namun penjahat itu berhasil kabur berkat kekuatan dari mesin waktu. Di sisi lain, terdapat sebuah pabrik yang tengah membuat sebuah robot. Namun, pabrik tersebut terkena efek dari mesin waktu dan menjadikan aliran listrik masuk ke dalam pabrik dan mengenai satu kucing yang berwarna kuning hingga terjatuh ke bawah. Saat kucing itu hendak dibuang, ia diselamatkan oleh robot kucing cantik. Di mana robot kuning itu bernama Doraemon, dan robot cantik itu bernama Dora Miyako. Doraemon yang telah diselamatkan oleh Dora Miyako pun berterima kasih, dan merasa tertarik dengan Dora Miyako. Di sisi lain, terdapat seorang profesor tengah menjelaskan kepada sekumpulan Doraemon. Ia mengatakan, jika mereka akan menjadi seorang pengasuh. Oleh karena itu, para Doraemon pun belajar di sekolah tersebut, dan menjalani latihan. Namun terlihat, jika Doraemon tadi tidak berbakat dan membuat sesi belajarnya kacau. Doraemon bahkan terlihat sangat ceroboh, dan selalu gagal dalam pembelajaran. Saat Doraemon bertemu dengan profesor, ia meminta maaf karena selalu kacau dalam pelajaran. Profesor pun heran, karena robot yang telah ia buat sama dan memiliki kualitas serupa. Profesor pun memutuskan untuk mengirim Doraemon ke kelas khusus. Setelah sampai di kelas khusus, Doraemon melihat banyak robot seperti dirinya dan memiliki masalah masing-masing. Selain itu, di kelas tersebut terdapat dua robot yang mirip dengan Giant dan Suneo. Di mana robot itu bernama Tsunekichi dan Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan diri, Dora Miyako sontak menyapa Doraemon. Ternyata, Doraemon dan Dora Miyako akan satu kelas. Melihat hal itu, Doraemon pun sangat senang sekali. Tsunekichi dan Jaides pun cemburu melihat Doraemon sudah akrab dengan Dora Miyako. Setelah jam pelajaran, Tsunekichi dan Jaides pun mengejek Doraemon karena tidak bisa menggunakan kantong ajaibnya. Di sini mereka pun kejar-kejaran, karena Tsunekichi dan Jaides hendak meminta kantong ajaib milik Doraemon. Untungnya, Dora Miyako datang dan menyelamatkan Doraemon. Singkat cerita, mereka justru menjadi akrab dan menjalani hari-hari bersama. Suatu ketika, Doraemon tengah merenung, karena esok hari akan diadakan audisi robot berbakat. Selain itu, hari tersebut merupakan hari kelulusan. Doraemon merasa sedih karena ia merasa bodoh, lambat dan tidak memiliki keahlian apa-apa. Namun Dora Miyako menenangkan Doraemon dan mengatakan jika kelebihan Doraemon adalah mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Dora Miyako juga memberikan kue dorayaki kepada Doraemon. Di sini diketahui, jika Doraemon pun akhirnya menyukai kue dorayaki. Singkat cerita, acara pemilihan robot berbakat pun dimulai. Di sini banyak sekali robot yang menampilkan keahlian mereka.
Dan saat Jaides tengah menunjukkan keahliannya dalam menyanyi, semua orang langsung kaget karena suara Jaides sangat jelek seperti Giant. Hal itu membuat Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya dan menjadikan Jaides bernyanyi dengan sangat indah. Saat giliran Tsunakeci yang hendak maju, Tsunakeci merasa sangat gugup. Doraemon kemudian mengeluarkan alat anti gugup. Saking tenangnya, Tsunakeci sampai tertidur di atas panggung. Kemudian giliran Dora Miyako yang menampilkan keahlian menarinya. Hal itu membuat banyak orang yang hendak memilih jasa Dora Miyako. Dan yang terakhir adalah Doraemon, namun karena saking gugupnya, Doraemon justru banyak kesalahan, hingga orang-orang merasa ragu untuk memakai jasanya. Namun tiba-tiba, terdapat seorang bayi yang memilih jasa Doraemon. Hal itu membuat teman-teman Doraemon merasa ikut bahagia. Ternyata, bayi itu tidak sengaja menekan tombol tersebut, hingga akhirnya Doraemon menjadi pengasuh bayi itu. Di mana bayi itu bernama Sewashi, seorang majikan pertama Doraemon sebelum Nobita. Saat sampai di sungai, ia melihat Giant dan Suneo tengah bermain di pinggir sungai. Mereka pun mengejek Nobita yang tidak bisa berenang. Kemudian, Nobita kesal dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Nobita pun menceritakan kekesalannya kepada Doraemon. Doraemon kemudian mengeluarkan suatu alat dari dalam kantongnya. Alat itu adalah sebuah tongkat. Tongkat tersebut merupakan tongkat pembelah sungai. Menurut Doraemon, Nobita hanya perlu mengetuk tongkat tersebut di dekat sungai. Setelah itu, sungai pun akan terbelah menjadi dua. Karena Nobita sangat penasaran, Nobita pun langsung membawa tongkat itu ke sungai. Di mana saat itu, Giant dan Suneo tengah bermain bersama. Di sini, Giant dan Suneo masih terus mengejek Nobita yang tidak bisa berenang. Tanpa menjawab ejekan Giant, Nobita langsung mengeluarkan tongkat itu dan mengetuk ujung tongkat di tepi sungai. Seketika itu, sungai pun langsung terbelah menjadi dua. Di tengah sungai terdapat jalan kering yang bisa dilewati. Giant dan Suneo pun terbengong heran melihat hal itu. Dan dengan percaya diri, Nobita langsung berjalan melewati sungai tanpa harus menyentuh air sedikit pun. Sedangkan Giant dan Suneo hanya mampu ternganga melihat Nobita berjalan di tengah sungai yang terbelah. Saking senangnya, Nobita pun lupa jika tongkat tersebut hanya mampu bekerja dalam beberapa menit saja. Saat Nobita telah sampai di tengah sungai, kemudian air sungai pun kembali mengalir deras. Nobita yang melihat hal itu pun berlari sambil berteriak. Untungnya, Doraemon datang tepat waktu dengan baling-baling bambunya. Doraemon pun menyelamatkan Nobita, sebelum Nobita tersapu arus sungai. Setelah berhasil menyelamatkan Nobita, Doraemon memarahi Nobita, karena Nobita selalu bertingkah ceroboh. Walaupun rencana Nobita gagal, Nobita tetap mendapat pelajaran dari hal ini. Di mana Nobita tetap harus mengandalkan usaha sendiri, dan tidak bergantung pada alat-alat ajaib. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Di awal cerita diperlihatkan, di mana Nobita tengah menemani Shizuka menjahit baju untuk boneka kesayangannya. Nobita merasa kagum dengan keahlian Shizuka dalam menjahit. Di sini, Nobita pun mempunyai ide jika Shizuka membuat baju untuk Shizuka sendiri. Namun, Shizuka merasa ragu karena ia belum pernah membuatnya. Selain itu, Shizuka juga tidak memiliki kain untuk ia buat baju. Setelah pulang ke rumah, Nobita pun mencoba mencari kain untuk diberikan kepada Shizuka. Saat itu, Nobita menemukan sebuah kain yang sangat bagus. Ternyata, kain itu milik Doraemon. Namun tanpa meminta izin, Nobita main asal membawa kain itu ke rumah Shizuka dan memberikan lembaran kain untuk dibuat baju oleh Shizuka. Di sini, Shizuka pun merasa sangat bahagia. Karena menurut Shizuka, kain yang dibawa Nobita sangat bagus. Setelah itu, Nobita pun pulang ke rumah. Ibu Nobita yang melihat kain bagus itu langsung tertarik dan ingin meminta beberapa lembar. Tentu saja, Nobita mengizinkannya. Setelah itu, Nobita masuk ke dalam kamar dan memotong kain itu untuk ia gunakan di belakang tubuhnya. Rencananya, Nobita ingin menjadi seperti Spider-Man. Namun tak disangka, kain itu justru membuatnya terbang dan tidak terkendalikan. Doraemon yang mendengar teriakan Nobita pun langsung menemui Nobita. Ternyata, kain itu adalah kain yang bisa mengerti apapun yang dikatakan manusia.
Saat seseorang mengatakan pesawat atau angin, maka kain itu akan terbang. Atau, jika seseorang mengatakan terkait air, maka kain itu akan tenggelam. Mendengar hal itu, Nobita pun panik karena ia telah memberikan kain itu kepada Shizuka. Dan benar saja, saat Nobita sampai di rumah Shizuka, ia melihat jika Shizuka telah berhasil membuat baju menggunakan kain tersebut. Di sini, Nobita dan Doraemon panik karena ia takut jika kain itu tiba-tiba terbang dengan sendirinya.